Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Lagi pandemi gini masih sehat-sehat aja kan? Jangan lupa jaga kesehatan ya, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Oh iya, by the way, ini kali pertama isi podcast di channel Abqori. Jadi aku ucapkan salam kenal dari aku Nanden Siti Aminah buat kalian semua para pendengar setiap podcast Abqori. Ngomong-ngomong, hari ini aku pengen sharing sama kalian tentang branding perempuan. Gimana sih caranya kita membangun personal branding sebagai seorang perempuan? Ya sebenarnya kalau personal branding itu kan bisa buat siapa aja. Tapi karena aku di sini seorang perempuan, jadi ya kali ini aku pengen khusus bahasnya tentang personal branding perempuan. Oke, nah pertama kita bahas dari why-nya tentang personal branding perempuan. Kenapa? Karena perempuan ini adalah sumber masalah. Kita sadari sebagai seorang perempuan. Perempuan itu, kata Rasulullah, adalah salah satu sumber fitnah terbesar di dunia. Kita menjadi sumber masalah itu, menjadi sumber fitnah bagi orang lain. Kenapa sih kita harus bahas personal branding perempuan? Karena hari ini banyak banget masalah yang perempuan-perempuan hadapi. Karena berhubungan dengan orang-orang lain di luar sana. Katakanlah dengan lawan jenis ya. Bener gak? Kayak di PHP-in, ada yang disakitin hatinya, ada yang dibohongin, atau ada yang dilecehkan dan diperlakukan dengan tidak terhormat. Apalagi ada yang sampai dihamilin, terus ditinggalin. Astagfirullah, serem ya. Nah, gimana sih cara kita menghadapi masalah ini? Caranya adalah dengan mengubah hidup kita sendiri. Karena ketika kita mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari lawan jenis atau dari siapapun itu, sebenarnya yang harus pertama kali dievaluasi adalah diri kita sendiri. Ini bukan berarti orang yang melakukan itu, katakanlah laki-laki ya, yang melakukan itu tidak salah. Ya mereka salah juga. Tetapi bukan dengan mengubah laki-lakinya tersebut. Kenapa? Karena kita tidak pernah bisa merubah orang lain. Satu-satunya yang bisa kita ubah di dunia ini adalah diri kita sendiri. Jadi ikhtiarnya adalah dengan kita mengubah diri sendiri. Harapannya perlakuan orang lain terhadap kita juga akan berubah. Dan by the way, ini adalah konsep kita mengubah diri sendiri dulu, baru orang lain ikut berubah. Itu Allah janjikan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56 ini. Ini buat perempuan nih. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Poinnya adalah tidak diganggu. Ketika kita mengikuti aturan-aturan Allah yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran, maka Allah janjikan bahwa kita tidak diganggu. Nah, makanya aneh sama konsep yang bilang tubuhku otoritasku. Jadi kayak gue pengen kayak gini, gue pengen kayak gimana aja terserah, pengen pakai baju gimana aja ya terserah, tapi orang lain harus tetap menghormati aku. Tuh, gue pengen pakai baju mau seperti apapun, mau pakai bikini di tengah kota juga, nggak apa-apa, tapi lo harus ngendaliin pikiran ngeres lo itu. Sebenarnya itu agak susah diterapkan. Karena itu, tadi balik lagi, kita tidak akan pernah bisa mengendalikan orang lain. Kita nggak pernah tahu orang di sekitar kita yang memandang kita seperti apa. Nah, gimana nih cara kita membangun personal branding sebagai seorang perempuan? Jadi ini sebenarnya buat semuanya ya sih. Ketika kita pengen membangun personal branding, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Oh iya, sebelumnya personal branding itu adalah bagaimana cara kita memperkenalkan diri kita di hadapan publik. Jadi kita pengennya dikenal sebagai orang seperti apa sih di hadapan publik gitu. Nah, itu kita bangun sama 3 hal. Yang pertama akhlak, skill, dan nilai. Dan ternyata yang namanya branding perempuan ini udah Allah atur. Gimana sih kita harus menerapkan akhlak, skill, sama nilai yang harus kita pegang? Loh, terus
Kalau Allah udah atur, berarti branding kita sama semua dong. Sama semua sebagai seorang perempuan, sebagai seorang muslimah. Tentu enggak dong. Tenang dulu. Ini tetap bisa. Tiap produksi tetap bisa unik sesuai kodratnya, sesuai kepribadiannya masing-masing. Cuman, Allah tetapkan 3 poin ini yang harus kita turutin. Pertama, kita bahas dulu dari akhlak. Akhlak sebagai seorang muslimah itu udah digariskan sama Allah. Yang pertama itu adalah dia penyayang dan ramah. Kita gimana nggak ramah dan nggak penyayang kalau Allah sudah nitipin rahim ke dalam diri kita? Rahim salah satu namanya, salah satu sifatnya penyayang. Itu Allah titipkan di dalam diri kita sebagai seorang muslimah. Jadi yang pertama penyayang sama ramah. Terus yang kedua, dia punya kemampuan manajemen waktu dan mengatur manajemen hidupnya yang baik. Kenapa? Karena yang namanya seorang muslim itu dari 5 rukun Islamnya itu ngomongin tentang waktu. Sholat, ngomongin tentang waktu. Puasa, ngomongin tentang waktu. Zakat sama haji juga semuanya ada aturan-aturan tentang waktunya. Jadi, secara tidak langsung, sebenarnya Allah sedang mengajari kita untuk bisa punya manajemen waktu, manajemen hidup yang baik. Terus, yang ketiga adalah seorang perempuan itu harus punya rasa malu dan mau menjaga kehormatan dan harga dirinya. Ini Allah jelaskan dalam Al-Qasas ayat 25. Bunyinya kayak gini nih. Kemudian Allah datangkan kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan dengan malu-malu. Ia berkata, sesungguhnya Bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikanmu, memberi minum ternak kami, dan sebagainya. Ini ceritanya waktu Nabi Musa sedang melarikan diri ke negeri Madian. Ingat kan? Nah, teman-teman, yang namanya setiap huruf dalam Al-Quran itu pasti ada maknanya. Itu pasti ada maksud. Kenapa Allah menuliskan seperti itu? Begitu juga dengan diksi yang aku bacain dalam Al-Qasas ayat 25 tadi. Kenapa sih Allah itu sampai nge-mention sebuah cara jalan seorang perempuan? Ia berjalan dengan malu-malu. Kenapa? Karena ya itu yang Allah inginkan, yang Allah harapkan dari kita sebagai seorang perempuan. Ketika kita di hadapan seorang laki-laki, ketika di hadapan seorang lawan jenis, kita punya perasaan malu. Sama halnya seperti role model kita Siti Maryam, seorang wanita yang benar-benar sangat menjaga kesuciannya. Pernah suatu hari dikisahkan, Maryam ini sedang sendiri, sedang beribadah, tiba-tiba didatangi malaikat Jibril yang menjelma menjadi seorang manusia. Oh iya teman-teman, kalau menurut kajiannya Ustadz Umar Sulaiman tentang sirah malaikat Jibril, ketika Jibril menjelma menjadi manusia, Jibril itu akan menjadi manusia yang paling tampan di negeri itu. Jadi kebayangkan Siti Maryam yang lagi sendirian didatengin cowok paling tampan senegeri itu, terus dia jomblo. Tapi ternyata reaksinya tidak seperti para wanita kebanyakan hari ini gitu, yang melihat opa-opa aja sampai menjerit-jerit, sampai nangis gitu. Nggak kayak gitu ya. Tapi ternyata Siti Maryam itu begitu menjaga jarak dan langsung pasang kuda-kuda gitu. Intinya, seorang perempuan harus benar-benar bisa menjaga dirinya. Nah, yang kedua ini skill. Kita masuk pada poin pembahasan yang kedua. Ini yang akan membedakan tiap perempuan dengan perempuan yang lainnya, yaitu skill. Skill yang kita miliki masing-masing. Ini yang harus kita pelajari, yang harus kita dalami, dan yang harus kita tekuni. Kenapa sih? Karena orang Islam itu adalah orang atau bangsa yang seharusnya paling dekat dengan ilmu pengetahuan. Gimana nggak dekat? Kalau wahyu pertamanya aja adalah Iqra. Kita disuruh untuk membaca, kita disuruh untuk belajar, dan bahkan Al-Quran itu sendiri gitu. Al-Quran adalah teknologi paling canggih di dunia ini selamanya. Dari 1400 tahun yang lalu sampai kiamat, teknologi paling canggih adalah Al-Quran. Tapi tugas kita adalah mengubah
teknologi canggih Al-Quran itu menjadi hal-hal yang bermanfaat bagi manusia saat ini. Itu yang dilakukan dulu sama ilmuwan-ilmuwan saat zamannya Golden Age. Itu yang dilakukan sama Ibnu Sina tentang dunia kedokteran. Itu juga yang dilakukan sama Ibnu Hisham tentang optik, dia nyiptain kamera. Sama Khwarizmi, sama Al-Jabar, dan sebagainya. Itu yang harus kita ulik. Gimana sih kita punya skill-skill yang bisa bermanfaat buat orang lain? Nah, ini yang bakal jadi branding kita. Kita tinggal pilih mau skillnya di bidang apa. Kalau kita lihat dari role model kita, sahabiah di zaman Rasulullah, kalau pengen menggeluti bidang entrepreneurship, kita bisa lihat Khadijah. Kalau pengen fokus di dunia pendidikan, kita bisa lihat Aisyah. Kalau pengen di dunia militer atau dunia aktivisme, kita bisa lihat Nusaibah binti Ka'ab yang luar biasa heroiknya di perang Uhud. Atau kalau pengen kita terjun di bidang politik, kita bisa lihat role model kita Asiyah yang bisa membesarkan seorang bayi yang akan menjadi musuhnya Fir'aun di dalam istana. Wah, itu sih keren banget ya. Kayak penuh intrik yang luar biasa gitu. Nah, terakhir adalah poin ketiga, yaitu nilai. Nilai ini yang harus selalu dikaitkan sama skill. Jadi yang namanya skill itu dia nggak boleh berdiri seorang diri, tapi skill itu harus kita hubungkan dengan nilai. Selalu ada pertanyaan, kenapa sih kita harus punya skill ini? Apa sih landasan kita bergerak? Nah, itu nilai-nilai yang harus kita miliki. Itu jadi jangan sampai skill yang sudah kita miliki kita gunakan tanpa sebab yang jelas. Sebabnya apa? Sebabnya adalah harus kita kembalikan lagi sebagai wujud kita ibadah kepada Allah. Nilai-nilainya harus jelas, yaitu memberikan kebermanfaatan kepada sebanyak mungkin orang. Nilainya adalah bagaimana sih caranya kita bisa menjadi sebaik-baiknya manusia, yaitu manusia yang paling bermanfaat. Nah, itu ada 3 hal yang harus kita miliki kalau kita pengen ngebangun branding kita sebagai seorang muslimah. Apa aja tadi? Akhlak, skill, sama nilai. Itu sebenarnya apa sih tujuan Allah ngatur-ngatur kita dengan 3 hal ini? Supaya tak lain dan tak bukan, kita jadi sebaik-baiknya perhiasan dunia, yaitu menjadi wanita yang solehah gitu. Kalau kita sudah menerapkan ketiga hal ini di dalam diri kita dan memiliki branding yang oke sebagai seorang perempuan, insya Allah masalah yang nyebelin yang tadi di awal aku sebutin gak akan terjadi lagi. Amin. Gitu teman-teman. Jadi sekian sharing dari aku. Semoga bermanfaat. Selamat membangun personal branding yang mengagumkan. Sampai bertemu di podcast Abqori selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.